Tuh, kita mau kemana? Bella berjalan pontang-panting menyesuaikan langkahnya dengan langkah besar Darren. Namun jangankan menjawab, Darren malah terus menarik pergelangan tangannya menuju salah satu mobil mewahnya yang terparkir di dalam garasi mansion. Masuk. Titahnya, lagi-lagi dengan nada otoriternya. Bella hanya bisa pasrah saat kedua pundaknya ditekan paksa. Ia akhirnya masuk dan duduk di jok samping pengemudi. Setelah memastikan Bella masuk, Darren langsung berjalan ke sisi lain mobil itu dan tak lama ia juga ikut masuk ke dalamnya. Ketika ia sudah duduk di sebelah Bella, dengusan napasnya terdengar tak beraturan. Darren menyalakan mesin mobil sehingga suhu ruangan berubah dingin. "Kenapa kau berani sekali datang ke pesta ini, Bella?" Darren akhirnya membuka keheningan di antara mereka, manik hazelnya mendelik tajam ke arah Bella. Bella melipat bibir sambil meremas sling bag mini yang dibawanya. Dia tahu, Darren pasti akan marah. Harusnya dia menolak ajakan Amora. Tapi melihat wajah memelas sahabatnya itu, bagaimana bisa dia sanggup mengatakan tidak? "Maaf." Akhirnya hanya kata itu yang mampu Bella ucapkan. Dia tertunduk sambil tangannya terus sibuk memainkan tali tasnya. "Cek, kau hampir saja membuatku jantungan. Jika Amora sampai curiga dengan hubungan kita, aku tidak akan segan-segan menghukummu, Bella." Darren mengetatkan rahangnya dan menggebrak dashboard di depan Bella. Membuat Bella sempat berjenggot kaget dan semakin terdiam dengan ekspresi ngeri. Ku tidak akan membiarkan Amora tahu soal ini, Tuan. Tenang saja." Bella akhirnya bersuara, meski ia masih tertunduk sejak tadi. Dia tak berani menatap wajah Darren. Pria itu sangat menakutkan jika sedang marah. Darren memejamkan matanya, berusaha mengontrol emosi yang sempat merayap di dadanya. Dia membuka mata dan mendapati Bella yang sedang bergeser menjauh ke pojok pintu. Wanita ini sepertinya cukup ketakutan dengan gertakannya barusan. Darren melihat tangannya sejak tadi masih bermain-main dengan tali tasnya sendiri, seolah ia sedang mengalihkan kegugupannya sendiri. Darren akhirnya menarik tengkuk Bella dan menundukkan wajahnya untuk mencuri satu kecupan manis di bibir wanita itu. Bella tersentak, matanya membelalak sempurna mendapat serangan dadakan tersebut. Belum sempat dia mencerna keadaan, pria itu sudah kembali melahap bibirnya. Bella hanya bisa pasrah saat Darren dengan seenaknya melepaskan serangannya. Sebenarnya sudah sejak di pesta Darren berusaha keras menahan dirinya untuk tidak menyentuh wanita ini. Kini, ketika ia punya kesempatan, Darren tak ingin menyia-nyiakannya. Sesuatu di balik celanwanya sudah meronta-ronta sejak tadi. "Bella." Dengan suara rendah Darren memanggil namanya. Bella membeku ketika Darren menarik jaket yang tersampir di bahunya lalu membuangnya begitu saja ke jok belakang. Seketika penampilan Bella terlihat jelas. Gaun merah maron yang Bella kenakan terlihat sangat cantik di badannya. Tanpa sadar Darren benar-benar terpana pada penampilan Bella malam ini. Rambut yang disanggul menampilkan leher jenjang Bella, bagian yang sejak tadi sudah membuat Darren blingsatan di pesta. Darren memperhatikan bagian itu dengan mata yang menggelap. "Lain kali, jangan menyanggul rambutmu seperti ini, setidaknya jangan di depan orang lain. Kau paham?" Darren meletakkan tangannya di leher Bella. Bella terpaksa mendonggak, lalu dengan cepat Darren kembali memagut bibir terbukanya. "Jawab aku," desis Darren saat Bella hanya diam seperti patung. Bella akhirnya mengangguk dengan wajah memerah. Terlihat semakin cantik. "Bagus, sebelum aku mengantarmu pulang, kita bermain sebentar di sini, Bella." Suara itu penuh tuntutan juga tak terbantahkan. Sekarang Bella sadar malam ini tidak akan terlewatkan lagi dengan mudah. "Jangan di sini, Tuan, aku takut ada yang melihat. Tidak ada yang berani masuk ke dalam garasi pribadiku selain diriku sendiri. Kau tidak perlu memikirkan soal itu. Tugasmu hanya melayaniku, Bella. Aku menginginkanmu, now." Setelah mengatakan itu,
Bella bisa merasakan tangan kokoh laki-laki itu mulai merayap turun di area kakinya. Darren tersenyum miring melihat wajah cantik yang susah payah kelelahan itu, setelah mengusap keringat yang membanjiri wajah Bella. Laki-laki itu kemudian menarik tubuh Bella dan menjatuhkannya di atas pangkuannya. "Aku mau pulang ke kos, Tuan. Aku lelah," lirih Bella sambil menyandarkan kepalanya di dada bidang Darren. Rasanya Bella ingin langsung tidur dan merebahkan tubuhnya yang remuk ini di atas kasur. Darren mengangkat dagu mungil Bella, lalu memagut kembali bulibir itu sebelum akhirnya menjawab perkataan Bella tadi dengan senyum samar yang menghiasi bibirnya. "Kau tidak akan kemana-mana, kau akan tidur di kamarku malam ini, Bella." Setelah merapikan pakaian Bella dan menyelimuti tubuh wanita itu dengan jas mahalnya, Darren akhirnya keluar dari mobil dan menggendong tubuh lemas itu masuk menuju mansionnya. Untunglah Amora sudah ia amankan di kamarnya. Jika tidak, Darren tidak mungkin berani membawa Bella masuk ke dalam mansion. "Damian, awasi Amora. Jika dia sudah bangun, beritahu aku," Darren berkata pada Damian yang ikut membuntutinya ke lantai atas. Damian mengangguk. "Apa Tuan ingin saya menyuruh Sasha untuk menyiapkan kamar bagi Nona Bella?" Laki-laki itu masih mengekor langkah tuan mudanya di belakang. "Tidak perlu, malam ini dia akan tidur di kamarku," jawab Darren yang sukses membuat Damian tercengang, mematung syok di tempatnya. Damian sampai mengerutkan alis dengan tatapan keheranan. Dia tahu betul Darren tidak suka kamarnya tercemar oleh orang lain selain dirinya. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya Damian menyaksikan sendiri Darren akhirnya membawa seorang wanita masuk ke dalam ruangan paling pribadinya itu. Bella tampaknya sudah terlelap karena kedua matanya yang sejak tadi terpejam dalam gendongan Darren. Entah apa yang baru mereka lakukan. Damian akhirnya memilih tak ikut campur. Setelah mendapat tugas mengawasi Amora, Damian memutuskan pergi menuju kamar putri Darren tersebut. Malam ini dia mungkin akan berjaga semalaman di sana untuk mengawasi wanita itu. Setelah masuk ke dalam kamarnya, Darren langsung merebahkan tubuh Bella di atas ranjang. Bella sama sekali tak bergerak, sepertinya dia sudah sangat kelelahan meladeni serangannya di mobil tadi. Darren sendiri tidak pernah mengerti kenapa dia tidak pernah puas pada Bella, seolah wanita ini punya sesuatu yang membuatnya terus ketagihan untuk terus melampiaskan kebutuhan biologisnya. Senyum terulas di wajah pria matang itu. Dia akhirnya menarik selimut dan menutup seluruh bagian tubuh Bella dengan kain tebal itu. "Aku akan membiarkanmu tidur malam ini," gumam Darren. Darren membakar cerutu kesayangannya yang baru saja ia ambil di laci nakas. Dia duduk di balkon kamarnya sambil menikmati pemandangan langit malam yang terhampar di atasnya. Teringat kembali akan kegiatannya di mobil tadi bersama wanita itu. Darren mengulas senyum sinis. Setiap kali Bella menjerit, adrenalinnya seolah terpacu lebih hebat. Bella membangkitkan sisi dirinya yang dulu bahkan tak bisa dibangkitkan oleh mendiang istrinya, Melissa. Bersama Melissa, Darren mengarungi biduk rumah tangga yang normal seperti pasangan pada umumnya, tapi dengan Bella. Dia menemukan partner yang bisa memuaskannya lahir batin. Dia sendiri bahkan tak sadar telah memasukkan Bella ke kamar ini. Kamar yang paling anti ia masuki orang asing. Malah tangannya sendiri yang membaringkan Bella di atas ranjangnya. Darren tak mau Bella pulang ke kosnya. Selain karena khawatir ada orang yang akan menyusup lagi seperti waktu itu, sejujurnya alasan lainnya karena Darren masih ingin bersama wanita itu. Darren mematikan benda yang ada di mulutnya, menekannya ke asbak saat mendengar suara racauan Bella di dalam kamar. Dia langsung masuk dan bergegas mengecek keadaan wanita itu. Bella. Bella menangis dalam tidurnya, kepalanya bergerak gelisah ke kanan dan kiri. Darren membungkukkan tubuhnya lalu menepuk pelan pipi Bella. Tapi wanita itu tetap tak mau bangun. Ada apa dengannya? Apa dia sedang bermimpi buruk? Tanya Darren sambil menatap bingung ke arah Bella.
Darren akhirnya membuka kemejanya yang basah, tanpa mengenakan apapun di tubuh bagian atasnya. Dia langsung naik ke atas kasur dan ikut masuk ke dalam selimut yang sama dengan Bella. Tanpa banyak bersuara, Darren akhirnya menarik tubuh itu masuk ke dalam dekapan hangatnya. Ia letakkan kepala Bella bersandar di dada bidangnya. Tangis Bella terhenti, wajahnya berangsur tenang saat Darren terus memberikan usapan lembut di belakang kepalanya. Menit demi menit berlalu dalam keheningan. Darren terus mengunci tatapannya pada wajah yang sedang tertidur pulas itu. Sampai beberapa saat kemudian, pria itu pun tanpa sadar malah ikut larut dalam mimpi malam yang begitu indah bersama wanita dalam dekapan. Bella menggeliat pelan saat merasakan kecupan lembut di atas perutnya. Dia terbangun dan terbelalak saat melihat Darren sudah berada di antara kedua kakinya. "Tuan." Bella langsung menahan napas saat menyadari tubuhnya ternyata sudah tidak tertutup kain apapun sekarang. Entah gaun maronnya menghilang kemana, yang pasti lelaki di depannya pun terlihat sama polosnya dengan dirinya. "Akhirnya kau bangun juga, Bella." Darren menyunggingkan senyum smirk ketika melihat wajah panik Bella. "Tuan, kenapa aku bisa di sini?" Bella tidak ingat apapun setelah ia tertidur di mobil tadi. Dia hanya sempat merasakan tubuhnya melayang seperti sedang digendong seseorang. "Itu tidak penting. Sekarang kau sudah bangun. Maka kau harus melakukan tugasmu," jinakkan dia. Sejak tadi dia tidak mau tidur nyenyak lagi. Darren berkata jujur sambil menunjuk miliknya. "Tuan, aku lelah." Bella memohon dengan sorot mengiba. Sejujurnya dia sudah kehabisan tenaga sekarang. "Setelah aku keluar, kau bisa istirahat Bella, atau kau akan membuatku tersiksa semalaman." "Masih perih." Darren melirik Bella yang kesadarannya mulai menipis. Bella mengangguk lemah. Melihat wajah sayu itu, Darren akhirnya menarik Bella masuk ke dalam pelukan hangatnya. Dia mengangkat dagu mungil Bella lalu mendaratkan pagutuan lembut di bibir wanita itu. "Aku pasti akan memberikanmu bonus karena malam ini kau sudah membuatku sangat puas Bella." "Tidak, Tuan. Kau sudah memberiku terlalu banyak." Bella tidak mau rakus. Karena tujuannya melakukan ini memang bukan untuk mendapatkan banyak materi. Dia hanya ingin menyelamatkan nyawa adiknya. Dan uang yang Darren berikan kemarin masih tersisa banyak di ATM-nya. Bagi Bella itu sudah lebih dari cukup. Darren tersenyum sinis. "Kau di sini untuk uang Bella, wanita sepertimu tidak mungkin menyia-nyiakan kesempatan yang ada, jangan munafik. Lagi pula aku juga di sini tidak memakaimu secara cuma-cuma," kata Darren. "Sudah, cukup Tuan, aku lelah sekali." Bella mendorong bahu Darren agar pria itu menyudahi semuanya. Dia sebenarnya ingin menceritakan alasan sebenarnya kenapa dia sampai melakukan semua ini, tapi Bella sudah kehilangan moodnya saat mendengar ucapan pedas pria itu. "Kenapa Tuan membawaku ke kamar ini?" Tiba-tiba Bella teringat kata-kata menyakitkan Darren waktu itu. Darren bilang dia tidak akan membawa wanita kotor ke kamarnya. Tapi lihatlah sekarang, Bella menemukan dirinya berada di atas ranjang pria ini. Darren langsung membuang wajah demi menyembunyikan raut gugupnya. "Bella, kau sama sekali tak berhak mempertanyakan tindakanku," desisnya. "Tapi, aku tidak suka saat mulutmu mulai banyak mempertanyakan semuanya, kau hanya perlu patuh dan menuruti semua perintahku, Bella. Tetaplah menjadi wanita penurut sampai kontrakmu selesai." Darren mengunci tatapannya pada iris coklat milik Bella. Bella akhirnya mengangguk tanpa banyak protes lagi. Beginilah dia di mata Darren. Hanya sebagai pemuas, tak lebih. Setelah membuat Bella terjaga hampir semalaman penuh, Darren akhirnya membiarkannya beristirahat pagi ini. Tapi belum sempat ia memanfaatkan waktunya untuk tidur, tiba-tiba suara ketukan keras terdengar memekakkan telinga, disusul suara tak asing menyapa gendang telinga Bella. "Ayah! Buka pintunya!" teriak Amora begitu kencang dan gaduh dari arah luar kamar. Bella langsung terduduk dengan wajah syok. Begitupun dengan Darren yang baru saja keluar dari kamar mandi.
Sial. Amora kemari. Decak Darren panik. Dia yang masih mengenakan batrobe-nya langsung bergegas lari ke arah pintu, memastikan handle masih terkunci rapat dari dalam. Kaki Bella langsung menyentuh lantai marmer di bawahnya, dia berdiri dengan wajah yang semakin panik. Darren menghampirinya lalu memegang kedua bahunya. Kau harus sembunyi, Bella. Bella langsung mengangguk, dia berbalik dan hendak menuju kamar mandi untuk bersembunyi di sana, tapi langkahnya kembali tertahan saat Darren mencegah tangannya. Jangan di sana, bisa ketahuan. Cegah Darren. Lalu aku harus sembunyi di mana, Tuan? Bella menatap bingung ke arahnya. Dua orang itu tampak berpikir keras. Darren menyapu sekeliling ruangan, begitu menemukan tempat yang menurutnya cocok untuk dijadikan tempat bersembunyi Bella. Darren pun akhirnya menarik tangan Bella ke sana. Di sini, masuk ke sini. Darren membuka salah satu pintu lemari besarnya. Bella menurut saja saat bahunya didorong ke dalam. Untunglah lemari itu sangat luas, sehingga tubuhnya muat saat dimasukkan ke sana. Jangan bersuara, aku akan mengeluarkanmu setelah Amora pergi dari sini. Kau paham, Bella? Bella mengangguk patuh. Dia kemudian menjatuhkan tubuhnya di pojokan lemari itu dan dalam posisi duduk meringkuk, Bella memeluk lututnya sendiri. Darren melirik ke arah kasur. Benda itu sudah tak berbentuk, dia tak punya waktu membereskannya. Akhirnya Darren hanya memunguti barang-barang Bella dan memasukkannya segera ke dalam wadah cucian kotor. Setelah memastikan tidak ada yang terlihat mencurigakan, Darren langsung bergegas membukakan pintu. Amora masih terdengar memanggilnya berkali-kali. "Ai!" Suara Amora langsung tertahan begitu Darren muncul di hadapannya. "Kenapa buka pintunya lama sekali?" gerutu Amora kesal. Damian terlihat menggelengkan kepalanya di belakang tubuh Amora. "Saya sudah mencoba menelepon Tuan berkali-kali tapi Tuan tidak mengangkatnya," Damian berbisik di depan Darren. "Aku sedang mandi, kenapa dia heboh sekali pagi-pagi?" Darren berdecak, Amora sudah melenggang masuk ke dalam kamarnya. "Saya sudah berusaha menghalangi Nona Amora kemari, tapi dia sangat keras kepala, Tuan. Dia bilang ingin menemui Tuan di kamar," bisik Damian di samping tubuh Darren. Darren menghela napas panjang sambil memijat kepalanya. Dia mengibaskan tangannya pada Damian. "Ya sudah, pergilah kerjakan tugasmu, biarkan dia. Aku yang akan mengurusnya," kata Darren akhirnya. Damian mengangguk, dia membungkuk hormat sebelum akhirnya hilang dari hadapan Darren. Darren menutup pintu dan kembali masuk ke dalam kamarnya. Dia melihat Amora sedang berdiri di samping ranjang sambil menatap bingkai foto ibunya. "Kau mabuk semalam, ayah yang membawamu ke kamar." Darren membuka percakapan di antara mereka. "Aku tahu," jawab Amora tanpa berbalik memandang Darren. "Ayah." Darren masih menatap punggung Amora yang membelakanginya. Amora akhirnya berbalik dan menatap wajah sang ayah dengan tatapan aneh. "Aku ingin bertanya satu hal pada ayah." Darren mengernyitkan keningnya. "Katakan saja, Amor. Apa ayah masih ada niatan untuk menikah lagi?" Amora menatap lurus wajah ayahnya. "Dek." Pertanyaan Amora tersebut berhasil membuat Darren tersentak. Dia membeku dengan wajah syok. Melihat ayahnya hanya diam, Amora akhirnya mendekati pria itu dengan membawa bingkai foto ibunya di tangannya. "Jawab aku, ayah." tuntut Amora dengan tatapan yang semakin memperlihatkan rasa penasaran. Darren masih mematung, terakhir kali dia membahas soal ini, dia ribut besar dengan Amora. Darren tak mau hubungannya dengan Amora renggang lagi, setelah ia susah payah memperbaiki semuanya selama ini. Amora akhirnya mau bicara dan menemuinya lagi di sini. "Amora, kenapa tiba-tiba membahas soal ini lagi? Sudahlah." Darren berusaha mengakhiri pembicaraan. Dia berjalan ke arah sofa lalu duduk di sana dengan menyandarkan tubuh besarnya. Mata Amora masih mengikuti pergerakan ayahnya dengan raut yang serius. "Aku hanya ingin tahu, ayah.
Kau tidak perlu memikirkan soal itu. Tenang saja, ayah tidak akan menikah dalam waktu dekat, jawab Darren akhirnya. Semoga Amora puas dengan jawabannya ini. Amora menunduk, diangkatnya bingkai foto mendiang ibunya dengan wajah sedih. Ia mengulurkan jarinya, mengusap pada bagian wajah wanita yang telah melahirkannya itu. Mah. Lirihnya menahan tangis yang sudah berkumpul di pelupuk mata. Amora sangat terpukul dan kehilangan sosok ibunya. Sama seperti Darren, hidupnya juga sempat kehilangan arah dan tujuan sejak kepergian wanita itu. Tapi lambat laun Amora sadar, Darren dan dirinya harus tetap melanjutkan hidup mereka di dunia ini. Jalan mereka mungkin masih sangat panjang. Dan Amora paham sebagai laki-laki normal, ayahnya punya kebutuhan pribadi yang tetap harus terpenuhi. Amora tidak boleh menutup mata dan egois tentang kebutuhan Darren itu. Ayah. Amora akhirnya mendekat dan duduk di samping ayahnya. Darren meliriknya sambil mengangkat dagu. Ada apa? Apa kau belum puas dengan jawaban yang ayah berikan tadi? Amora langsung menggeleng. Tidak, aku cuman ingin bilang pada ayah, mulai sekarang apapun yang ingin ayah lakukan untuk hidup ayah ke depan, ayah tidak perlu memikirkan perasaan Amora lagi. Jika ayah ingin menikah lagi, menikahlah. Amora tidak akan melarang ayah. Darren mendadak menegakkan posisi duduknya. Dia menatap wajah Amora dengan raut wajah yang sangat syok. Kau tidak sedang bergurau, kan, Amor? Amora mengangguk sambil tersenyum. Aku serius, ayah. Amora tahu ayah juga pasti sangat tersiksa dengan kepergian mama selama ini, tapi kita harus tetap melanjutkan hidup, bukan? Perkataan Amora membuat Darren langsung meraih tubuhnya dan membenamkan putrinya itu dalam pelukan erat. Terima kasih, Amora, kau sudah semakin bijak dalam berpikir, ucap Darren merasa bangga pada sikap Amora yang menurutnya semakin dewasa. Amora menepuk dada Darren pelan. Katakan, memangnya ayah sudah punya calon ibu untukku? Darren terperangah, gelagapan ia menggeleng. Bohong. Amora melepas pelukan ayahnya, ia menyipitkan mata curiga. Jangan-jangan, ayah suka pada Tante Miranda. Iya kan? Goda Amora. Darren langsung menggaruk kepala belakangnya yang tak gatal sambil tersenyum kikuk. Apa sejelas itu rasa sukanya pada Miranda selama ini? Ayah masih belum mendapatkan hatinya. Tantemu belum menyadari perasaan ayah sampai detik ini, sahut Darren akhirnya, membuat Amora langsung ternganga dengan wajah kaget. Astaga ayah, jadi benar ayah suka sama Tante Miranda. Sejak kapan? Amora mengguncang bahu ayahnya keras. Sudah lama, waktu kita bertengkar hebat dulu, sebenarnya ayah ingin jujur padamu bahwa wanita yang ingin ayah nikahi itu adalah tantemu sendiri, Miranda. Tapi kamu sudah ngambek duluan, Amor. Amora kehilangan kata-kata. Jadi benar dugaannya selama ini. Setiap kali Darren menatap tantenya, Amora memang bisa merasakan ada sesuatu yang beda dari tatapan itu. Menurutmu bagaimana? Darren menatap Amora sambil melipat tangannya sendiri di atas paha. Terlihat wajah laki-laki itu sedikit cemas. Amora tampak terdiam sejenak, berusaha menetralkan semua rasa terkejutnya ini. Ayahnya sudah mau jujur soal perasaannya pada tantenya itu, Amora harus menghargainya. Dan menurutnya, Miranda juga bukan orang lain. Dia adalah kembaran ibunya. Bagus juga kalau ayahnya bisa bersatu dengan wanita itu. Amora akan mendapatkan ibu baru yang wajahnya sama persis dengan mendiang ibunya. Aku setuju saja, ayah. Aku akan membantumu mendekati tante, ayah tak perlu khawatir. Amora memeluk ayahnya kembali. Jawaban Amora itu sukses membuat Darren menganga, ia tak percaya Amora pada akhirnya akan menyetujui soal rencananya ingin menikah lagi. Seulas senyum akhirnya mengembang di wajah tampan Darren, dia balas memeluk Amora sambil berkata pelan pada putrinya itu, terima kasih, Amor. Bella yang mendengar semua percakapan ayah dan anak itu hanya bisa menghela napas panjang di tempatnya.
Dia mengelus dadanya sendiri yang tiba-tiba sesak. Sepertinya dia sudah tahu apa alasan Darren selama ini tidak menikah lagi, ternyata dia sedang menunggu persetujuan Amora. Kini Amora sudah melepas restunya untuk Darren menikah lagi. Jika Darren sudah bisa meluluhkan wanita bernama Miranda itu, apa Bella akan langsung dibuang dari hidup pria itu? Memikirkan hal itu terjadi, entah kenapa Bella merasa seperti ada benda tajam yang baru saja melubangi hatinya. Rasanya begitu sakit dan tak nyaman, namun apa alasannya merasakan seperti itu, Bella sendiri tidak tahu.